Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Coba anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Biasa. Allah, Allahu Akbar. Allah Sukses luar biasa. Alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kita masih bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Coba anak-anak, hari ini adakah yang tidak masuk di antara kalian? hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah anak-anakku semuanya. Nah, coba hari ini sudahkah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Nah, Siap. kayaknya semangat ya anak-anak. Ya, Bu. Alhamdulillah ya. Coba sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Hal ini doanya dipimpin oleh Ananda Dodi ya, saya. Silahkan Ananda Dodi. Baik, Bu. Untuk memperlancarkan pelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama-sama. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bu. Ya, terima kasih Ananda Dodi. Mudah-mudahan dengan doa tadi pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Amin. Amin. Ya. Coba sekarang hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai menyambut usia balik. Nah, sebelum memasuki materi usia balik, Ibu mau bertanya dulu, coba masih ingatkah anak-anak semua mengenai pembelajaran minggu lalu? Masih ingat anak-anak minggu lalu pembelajaran kita apa? Bu. Aulia, masih ingat? Asmaul Husna, Bu. Asmaul Husna, baik. Coba ada yang tahu apa arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah, Bu. Nama-nama Allah, Bu, yang baik. Ada berapa anak-anak semuanya? Ada 99, Bu. 99. Demikian untuk ya, langsung saja untuk pembelajaran kita hari ini. Kita langsung ke materi kita hari ini, yaitu sebelum belajar kalian harus tahu apa tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu menyebutkan arti balik. Yang kedua, menjelaskan tanda-tanda usia balik. Dan yang ketiga, menjelaskan kewajiban-kewajiban setelah usia balik. Nah, coba anak-anakku semuanya, silahkan dilihat gambar berikut. Coba ada yang tahu ini kira-kira gambar apa ini? Pertumbuhan, Bu. Pertumbuhan atau perkembangan usia. Ya, pintar anak-anakku. Coba setelah diamati kira-kira apa yang bisa disimpulkan anak-anak dari gambar berikut? Dari kecil menjadi besar. Dari bayi. Dari Dari bayi berkembang menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, Iya. tua. Iya, ini perkembangan fase manusia dari lahir sampai tua. Coba anak-anakku semuanya, di sini kalian berapa umurnya? 9 tahun, Bu. 9 tahun. Adakah perubahan yang kalian temukan pada diri kalian dari kelas 1 sampai kelas 4? Ada, Bu. Ada, ya tentu. Coba, jadi setelah mengetahui itu, jadi kira-kira kalian ini pada fase yang mana? Masih anak-anak atau sudah dewasa?
anak-anak, Bu. Anak-anak, Bu. Iya, tentu ya. Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental kalian. Jadi, sesuai perkembangan usia, kita di sini akan mempelajari tentang tahapan perkembangan usia yang sangat penting karena berhubungan dengan mengenai perintah syariat agama, yaitu mengenai balik ya. Coba langsung saja. Di sini kita akan mengartikan apa itu arti balik. Pengertian balik di sini ada secara bahasa, yaitu artinya sampai. Maksudnya setelah mencapai kedewasaan seseorang ya. Jadi secara istilah, balik itu menunjukkan seseorang telah mencapai dewasa. Dalam ilmu fikih, balik itu dimaknai dengan sebuah masa. Seseorang itu dibebani dengan beberapa syariat. Nah, balik ini bukan hanya sekedar ada perubahan fisik bagi seseorang, tetapi juga berpengaruh pada kewajiban memenuhi perintah Allah. Jadi anak-anak semua, seandainya sudah terjadi masa balik, maka kalian akan dibebani kewajiban, yaitu yang disebut dengan mukallaf. Untuk selanjutnya, ada tanda-tanda usia balik. Nah, tanda-tanda usia balik di sini bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda ya anak-anak. Nah, bagi laki-laki di sini ada perubahan visi. Yang pertama, wajahnya ditumbuhi jambang, kumis, jenggot, kemudian tumbuhnya rambut, badannya tampak lebih kekar dan berotot, kemudian ada tumbuh jagung ya. Suaranya juga lebih keras. Pertumbuhan badannya juga akan lebih cepat. Itu dari perubahan fisik. Tetapi untuk perubahan mental, laki-laki ini biasanya cenderung bersifat cuek, kemudian tenang, rasional, dan apabila mengalami masalah, laki-laki ini cenderung diam ya, dan menyelesaikan permasalahannya itu secara praktis. Lalu bagaimana dengan tanda-tanda balik bagi perempuan? Nah, nih, bagi seorang perempuan, tanda-tandanya yang pertama itu ya haid. Yang haid itu adalah keluar darah atau menstruasi. Dan yang kedua, pinggulnya akan lebih besar, tumbuhnya rambut, kemudian kulitnya lebih cenderung halus, suaranya lebih merdu. Yang selanjutnya pertumbuhan badannya cepat berkembang dan geraknya menjadi lebih aktif. Itu dari perubahan fisik. Sedangkan untuk perkembangan mental, tanda-tanda bagi perempuan ini yang pertama, perempuan itu lebih cenderung mengutamakan perasaan. Biasanya ya ini ingin dipanja, ingin diperhatikan, kemudian apabila ada masalah itu mudah menangis atau mengadu atau menyesali diri. Nah, ini untuk selanjutnya mengenai kewajiban setelah balik. Kewajiban setelah balik ini ada 3 anak-anak semuanya. Coba yang pertama sholat. Coba sebelum Ibu terangkan, anak-anak sudah sholat semua ya? Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah. Ya, karena itu sholat itu adalah merupakan tiang agama anak-anak. Jadi apabila kita tidak melaksanakan sholat, maka secara otomatis kita akan merobohkan agama. Tetapi kalau kita melaksanakan sholat, kita akan menegakkan Agama. Iya, sholat itu Rasulullah juga sudah menyuruh kita dari umur 7 tahun untuk belajar sholat ya. Dan apabila kita tidak sholat sampai umur 10 tahun, orang tua pun wajib untuk apa? Untuk menegurnya, memukulnya. Iya, untuk menegurkan bahkan untuk memukulnya ya. Jadi kita harus mulai dari sekarang untuk membiasakan sholat. Karena sholat itu memang kewajiban
bukan cuma sekedar kewajiban, tapi kebutuhan rohani kita, ya. Karena sholat itu dapat mengajarkan kita atas kebesaran Allah. Nah, itu yang pertama sholat. Yang selanjutnya menutup aurat. Nah, anak-anak semua tahu nggak IPA itu aurat? Ayo, siapa? Nggak tahu? Aurat itu adalah Aurat itu Iya. kemaluan ya, Bu ya? Bagi perempuan, semua anggota tubuh kecuali muka ya, Bu, sama telapak tangan. Ya, jadi aurat itu adalah bagian tubuh yang wajib ditutup. Yang hari itu tutup. Nah, kalau bagi laki-laki, ayo, Ananda Dodi tahu nggak batas aurat laki-laki? Pusar batas lutut, Bu. Wah, pinter. Alhamdulillah. Pinter ya. Udah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari belum? Insya Allah sih. Belum, Bu. Belum ya. Sempurna. Aduh, jadi nanti setelah pembelajaran ini harus tahu ya batasan anak laki-laki itu gimana. Ya, jadi ulangi lagi. Iya memang untuk batas aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut. Sedangkan untuk perempuan, ada yang tahu? Ayo. Kartati? Atau turning sih, ayo, siapa yang tahu untuk batas Coba ya, perempuan Bu ya. gimana? Seluruh anggota tubuh, Bu, kecuali muka sama telapak tangan. Jadi bagi perempuan itu wajib menutup anggota tubuhnya semua. Iya, pinter ya. Jadi Anaknya pakai jilbab, Bu. Terus iya, pakai baju yang panjang. iya, iya, semuanya harus tertutup ya bagi perempuan, kecuali muka dan telapak tangan. Tapi jangan asal menutup aurat cuma tertutup, tapi harus memenuhi baju yang syariat sopan. Islam. Seperti apa? Mungkin pakai bajunya tertutup tapi masih ketat, itu nggak boleh. Terus pakai bahan yang agak tipis sehingga tubuh atau bentuk tubuh itu masih terlihat. Jadi itu harus diperhatikan juga. Jadi dalam memakai pakaian bagi perempuan itu harus sesuai dengan ketentuan Islam. Islam. Yang ketiga yaitu menuntut ilmu. Ada yang tahu menuntut ilmu itu apa hukumnya bagi seorang muslim? Wajib, Bu. Ya, wajib ya, saking wajibnya ini diwajibkan dari kita lahir sampai meninggal dunia. dunia. Jadi anak-anak yang sudah balik ini akan dibebani hukum syariat. Oleh karena itu ia akan menerima balasan sesuai dengan apa yang ia perbuat. Nah, ilmu ini dapat dimulai dari mana? Itu bisa juga dengan membaca, kemudian belajar dengan buku lain ya, seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq itu adalah wahyu pertama Nabi Muhammad. Ada yang sudah tahu wahyu pertama kepada Nabi Muhammad atau anak-anak? Tahu, Bu. Surat apa? Al-Alaq. Iya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. di situ ada lafal Iqra. Nah, Iqra itu adalah yang artinya membaca, bacalah ya. Jadi Allah itu sudah menjelaskan dalam Al-Quran betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kita semua. Jadi saking pentingnya ilmu pengetahuan ini, Allah bisa mengangkat derajat manusia karena ilmu juga. Nah, coba anak-anak semua, sampai di 4 menit sini lagi. kira-kira ada yang ditanyakan nggak? 4 menit lagi, Bu ya. Ada yang tanyakan? Bu, sudah paham. Ya, kalau tidak langsung saja ya anak-anakku semuanya, Ibu bagi kelompok. Nah, silakan diperhatikan untuk kelompok 1, Aulia, Agus Salim, Tati, kelompok 2, Wahidatun, Hatati, Zainuddin, dan Fatimah.
kelompok 3, Dodi, Tunisih, Eti, dan Zainuddin. Dipahami ya untuk kelompoknya masing-masing? Ya, Bu. Ya, silahkan ambil tempat yang nyaman untuk mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan nanti. Coba, yuk ambil. Ibu hitung sampai 3 harus sudah berada di posisi kelompok masing-masing. 1, 2. Nah, Ya, Bu. tugasnya ini ada beberapa pertanyaan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1, jelaskan tanda-tanda balik yang terjadi pada perempuan. Yang kedua, jelaskan tanda balik yang terjadi pada laki-laki. Dan kelompok 3, sebutkan kewajiban-kewajiban setelah usia balik. Coba dari sekarang Ibu tunggu 10 menit untuk mengerjakan soalnya ya anak-anakku. Ya, Bu. Ya, waktunya udah habis anak-anak. Silahkan kalian untuk menampilkan hasil kerjasamanya. Coba untuk kelompok 1 silahkan dibaca hasilnya. Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, kalau bagi perempuan itu ada perubahan pada fisiknya. Yang pertama, pinggulnya lebar, kemudian tumbuhnya rambut, kemudian kulitnya lebih halus dan suaranya lembut, kemudian ditandai dengan datangnya haid. Dan juga geraknya jadi lebih efektif, serta perkembangan perasaannya ingin selalu diperhatikan, Bu. Iya, pinter. Coba untuk kelompok 2, silakan dibaca. Apa yang mewakili? Kami, Bu. Ya, silahkan. Ya, ini terjadinya ada perubahan fisik pada laki-laki, wajahnya yang ditumbuhi dengan jombang, kumis, jenggot, tumbuh rambut, badan tampak lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun, suara lebih berat, pertumbuhan badan lebih cepat dan besar. Secara mental, laki-laki menjadi cenderung bersifat cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Iya, pinter. Yuk, yang terakhir untuk kelompok 3, silakan dibaca. Saya, Bu. Oke, Iya. silahkan anak-anak. Ada sholat, menutup aurat, dan Baik. menutup lumui, Bu. Oke. Ya, itu tadi adalah pembelajaran tugas dari Ibu. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa semua dan alhamdulillah udah benar semuanya ya. Coba dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan anak-anak, kita hari ini tadi pembelajarannya mengenai apa? 1 menit lagi. Pengertian Ya, balik. balik, Tanda-tanda balik, kewajiban setelah balik. Pinter anak-anakku semuanya, alhamdulillah ya. Coba yang terakhir, Ibu mau akan bertanya sama kalian, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah tahu, Bu, Dapat tentang ilmu, Bu. balik. Ya, Dapat alhamdulillah. Apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Senang sekali, Senang, Bu. Bu. Tentang Ibu senang dengarnya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dengan tema ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma. amin. Amin. Iya. Sebelumnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup. Rekaman tutup.